Ya, perkenalan semuanya, saya Muhammad Yubisono. Di sini tugas interaksi manusia komputer ya. Ini saya mau ngejelasin kenapa untuk beberapa hal user interface yang lebih sulit digunakan itu masih bisa menang gitu dibanding sama yang lebih gampang digunakan. Mungkin awal saya buka pertanyaan dulu ini. Ya, mungkin kalian ada beberapa yang familiar gitu ya sama layar ini. Mungkin ada beberapa yang lagi commit GitHub gitu atau buka aplikasi yang lain di terminal terus nyangkut gitu masuk ke apalah ini tiba-tiba ya. Terus bingung apa ini sih? Gimana cara keluarnya? Tolong, tolong bang. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kalian udah pernah masuk ini, berarti kalian sudah kenal sama yang namanya Vim. Jadi yang layanan tadi tuh kalian sebenarnya masuk Vim. Jadi Vim itu intinya text editor, dia gratis dan open source. Terus dia juga dibawa sama banyak distribusi Linux gitu ya. Dan secara user interface dia polos banget emang. Kayak gini kalau misalnya kalian pertama buka, ya manggilnya Vim di terminal, langsung masuk ini kalau misalnya udah ada. Dan dia bisa dilihat hampir nggak ada apa-apa ya buat nandain apa kontrol gitu atau macam-macam. Tapi sebenarnya ada sih. Kalau misalnya kita udah benar-benar pakai Vim-nya, itu di kiri bawah itu ada indikator. Nah, indikator ini sebenarnya buat mode. Jadi di Vim itu ada beberapa mode. Kalau misalnya kita pertama masuk itu di normal mode. Itu buat navigasi sama apa? Navigasi. Ya intinya navigasi bisa nulis dikit-dikit, tapi nggak bisa buat nulis teks. Ya, dan secara apa ya, film natural ini tuh sangat melanggar ya. Kalau misalnya teks editor, kalau misalnya bahkan catatan gitu. Kita udah ngeliat si teksnya, itu kan insting natural kita tuh udah langsung nulis ya. Kayak udah mulai ngetik tuh bakal langsung tulis. Tapi kalau di film tuh nggak. Jadi dia ada normal mode dulu. Ya ini normal mode. Dan kalau mau kita nulis, itu benar kita harus masuk ke insert atau replace. Jadi insert itu kita bisa mencet huruf A atau I, itu kita bakal masuk insert. Replace itu R, itu langsung plug di ini ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita ini kan ada bloknya, kalau misalnya kita insert itu kayak kita nulis biasa, tapi kalau replace kita mengganti yang belakang langsung gitu. Kalau visual itu pakai V, kalau nggak salah itu buat nge-select bagian teks, copy paste dan lain-lain. Terus ada juga command mode. Jadi di command mode ini kita bisa ngejalanin command mungkin kayak buat save, exit, atau kita bahkan bisa ngejalanin ini sih, command terminal ya. Kita ada kayak terminal built-in shell gitu di sini. Kita bisa langsung ngejalanin ya, scripting lah. Dan ini sangat basic banget kita dari kiri bawah. Dan nggak ada apa semacam guide gitu ya buat ngasih tahu apa itu gimana caranya. Bahkan quit juga nggak jelas ya. Mungkin pas pertama kita masuk ini dikasih tahu cara quit kayak gimana. Tapi kan kalau misalnya kalian masuknya ke layar yang apa? Bentar, sorry. Ini gitu kan? Ini kan kalian nggak tahu gitu cara exitnya gimana sih? Ya bingung ya. Terus makanya nyangkut. Dan ini tuh wajar ya guys kalau misalnya kalian pernah nyangkut di layar kayak gitu. Dan ini buktinya ada 2,9 juta orang kayaknya dia nyangkut di film terus nggak bisa keluar. Ya. Dan ya mungkin ini belakangnya cara pakai film ya. Cheat sheet lengkapnya dan kelihatan ini tuh nggak sederhana banget gitu cara pakai. Dan buat kalian belajar itu tuh di awal ini ya ada help, ya kan help. Dan kalau misalnya kalian pakai help itu lebih kayak dokumentasi gitu. Jadi nggak kayak guide ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa gitu. Jadi nggak begitu nggak terlalu intuitif sebenarnya, lebih ke manual formal gitu. Kalau misalnya kalian beli HP kan suka ada manual formalnya atau dokumentasi tentang film sendiri gitu loh. Jadi nggak begitu nolong lah kalau misalnya kalian kayak ngandelin help ini. Nah terus ini ada cheat sheetnya mungkin permudah tapi bisa kalian lihat ya ini tuh wah kayak pusing banget lihatnya banyak. Ini sangat melanggar recognizing over apa recalling ya kalau nggak salah. Ini sangat melanggar itu pokoknya prinsipnya. Dia juga sangat tidak natural. Nah, terus mungkin kalian ada yang mikir gitu kayak oh wajar gak sih kan dia basisnya teks. Iya pasti susah lah dipakai. Nah tidak segampang itu, tapi kalau misalnya kalian bilang gitu, kalian belum kenal sama yang namanya Nano. Nah, Nano itu sama, dia juga text editor, basisnya gratis juga, basisnya teks juga, terus dia gratis sama open source juga. Dia jauh lebih gampang dipelajarin daripada Vim. Kenapa? Kita bisa lihat aja user interface-nya. User interface-nya kayak gini. Jadi, ya ini kalau misalnya kalian buka Nano, ini saya buka file yang sama, kayak contoh yang tadi. Dia selalu ada guide buat ini,
Kontrol-kontrol yang penting lah buat kalian, kayak exit gitu atau help. Nah, bahkan help-nya juga dia lebih, apa ya, lebih terstruktur kayak manual penggunaan yang diringkas gitu. Jadi, ini mungkin saya contohin selanjutnya, ada ya cheat sheet-nya jauh lebih dikit ya, jauh lebih sederhana. Dan kalau misalnya kalian ini kan Ctrl G, itu kalian bakal dikasih liatin kayak gini juga. Jadi lebih gampang lah dipakai. Dan orang-orang nggak akan ada lah ya yang nyangkut kalau misalnya di Nano. Nih kalau saya searching di Stack Overflow juga nggak ada gitu. Apa how to exit Nano yang paling atasnya bukan exit. Ya, jadi ya lebih gampang lah ya cara penggunaan. Nah, tapi masuk ke topik selanjutnya yang saya bawa di awal, gimana user interface yang lebih gampang digunakan tuh nggak selalu menang gitu. Ini contohnya ada meme di forum, di ya internet lah intinya. Kalau developer tuh banyak yang nggak suka sama Nano gitu. Kenapa? Nah, karena kita harus pikirin dulu ini ya, tentang market ya. Siapa sih yang bakal pakai program kita? Dan kalau misalnya dilihat dua text editor tadi itu kan text editor yang basisnya teks ya. Dia tuh basisnya biasanya dipakai di terminal. Dan siapa sih yang biasanya pakai terminal? Developer. Nah, kalau misalnya developer itu lebih value dia belajar buat hal-hal yang susah dan tapi dapat workflow yang lebih bagus gitu dibanding penggunaan ya pengguna aja buat text editor gitu. Jadi Nano tuh ya lebih ke kasual arahnya kan. Dan ini aneh sebenarnya. Kenapa? Karena ya tadi ini kan basisnya terminal. Tapi yang biasanya pakai terminal itu developer. Kalau kasual ngapain pakai terminal? Kenapa nggak pakai sesuatu kayak nih yang berbasis GUI aja yang grafikal gitu. Secara penggunaan ini jauh lebih intuitif, jauh lebih gampang dipakai dibanding ya Nano sekalipun gitu. Ya karena kelasnya lebih natural aja kan, lebih kelihatan lah ya daripada kagok gitu basisnya teks. Ini kan beneran ada gitu. Dan bisa pakai mouse kan, dan nunjuk-nunjuk si kontrolnya lebih kelihatan gitu. Dan ini juga tercermin ya sama penggunaannya. Kalau misalnya ini ada grafiknya dari Stack Overflow Developer Report tahun 2023. Penggunaan Vim sama NeoVim ini forkingannya lebih baru, tambah ada dikit-dikit tapi intinya sama ya. Ini porsinya lebih besar jauh daripada Nano gitu. Soalnya ya tadi marketnya nggak jelas. Kalau misalnya pakai terminal, ya kalau misalnya developer kenapa nggak sekalian belajar Vim yang bisa membuat kerjaannya lebih cepat gitu. Untuk misalnya casual ngapain pakai Nano? Ngapain pakai terminal? Udah aja pakai graphical user interface. Nah, oke gitu. Jadi ini kesimpulan itu sebenarnya gampangin ya nih dosen buat nilai aja sih, kan diminta tabel ya. Jadi ini ada tabelnya. Kalau Vim itu susah dipelajari, tadi penjelasannya dia terlalu basic gitu. Ya minimalistis. Tapi kalau Vim itu dia kegunaannya terbatas. Kalau misalnya kita ngerujuk ke PPT, masalah ya usability problem di Vim itu dia nggak easy to learn, ya sangat tidak mudah ya. Kalau Nano itu have good usability kalau nggak salah. Ya, lupa saya kata-kata persisnya, tapi intinya itu. Karena apa? Karena programnya terlalu sederhana. Bisa dilihat tadi di cheat sheet-nya sama di user interface-nya. Nah, kalau di UX-nya, kalau Vim itu dia ya kayak developer berpengalaman ya. Soalnya buat belajarnya aja dia kayak susah gitu. Jadi rewarding sebenarnya pengalaman buat usernya, pengalaman saya sih, saya pribadi mungkin. Dan mungkin kalau dari PPT dia rewarding sama experiencing flow. Jadi kalau udah dapet flow-nya tuh kayak enak banget gitu. Ganti-ganti komen-komennya seamless aja enak. Kan bisa split screen, bisa ngejalanin komen dari terminal dan lain-lain. Terus kalau Nano dia feelingnya lebih friendly, lebih casual. Kenapa? Karena ada terdapat panduan layer. Mungkin ada sedikit buruknya itu make one feel dumb ya. Soalnya kayak dicekokin terus si apa guide yang basic ini sekalipun misalnya udah apa. Oke, terima kasih karena ini video jadi tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya ditanya di kolom chat aja guys, nggak tahu bakal dijawab atau enggak. Dadah, thank you.